selesai riwayat peradabannya di tangan Umar bin Khattab. Ya, karena pada tahun 638 kemudian Umar berhasil menaklukkan Persia, tidak hanya provinsinya tapi di pusat kekuasaannya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal dendam kesumat orang-orang terhadap Umar. Jadi Umar kemudian menjadi musuh yang paling diburu oleh Persia. Nanti dalam sejarah perkembangannya, kenapa orang-orang Syiah itu begitu bencinya kepada Abu Bakar dan Umar? Di antaranya adalah karena Umar berhasil menghabisi negeri Persia yang kemudian menjadikannya sebagai negeri Islam. Nanti pada sejarah tentang atau sirah di era sahabat Utsman dan Ali kita akan bahas beberapa hal terkait dendamnya orang-orang Persia terhadap penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap negeri Persia. Sehingga dari sini jemaah sekalian, Umar berhasil menaklukkan 3 posisi penting yang nanti dalam sejarah peradaban berikutnya. Dari penaklukan inilah sahabat-sahabat setelah itu akan mudah menjalankan misi peradabannya untuk menyebarkan Islam di negeri-negeri yang lain. Pertanyaannya adalah kenapa Umar harus menaklukkan Syam, kenapa Daulah Mesir, dan kenapa Persia? Kenapa Umar tidak melakukan dakwahnya misalkan ke selatan? Ya, kenapa Umar tidak menaklukkan negeri Yaman? Ya, karena negeri Yaman sudah Muslim sebelumnya. Kenapa tidak kemudian ke Afrika? Negeri Yaman yang paling sedikit itu kan sudah Ethiopia. Kenapa tidak misalkan kalau kita lihat di peta itu kan kemudian sebelah timurnya Yaman dan seterusnya itu ada negeri-negeri yang lain. Kenapa tidak lakukan itu? Kenapa ke utara? Karena Umar ingin menjadi bagian dari yang Rasulullah sebutkan bahwa bagian akan menaklukkan Konstantinia, bagian akan menaklukkan Romawi. Yang akan menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Umar bin Khattab ingin menjadi orang yang dinubuatkan oleh Rasulullah. Maka dia bergerak pasukannya ke arah utara. Kenapa? Karena Istanbul, Konstantinopel itu ada di wilayah utara. Ya, ibarat kata dari Jatisari ini mau ke arah Komsen, pasti kita lewat Jatiluhur. Ya, kalau kita membawa pasukan otomatis negeri Jatiluhur kita lewati. Kalau pasukan yang kita lewati ini ada perang, biasanya diperangi. Kira-kira begitu. Karena Umar mau menaklukkan yang disebut Rasulullah Konstantinia, dia harus melewati Romawi. Kalau bawa pasukan, pasti pasukan yang punya negeri tidak terima. Karena dulu, zaman dulu itu memang begitu tradisinya. Ya, maka Romawi ditaklukkan. Tapi tujuan besarnya adalah pusat dari Romawi itu sendiri. Sayangnya waktu itu belum datang. Nah, terus sekarang rahmatullah, ini 3 prestasi besar yang Umar bin Khattab berhasil raih. Beberapa peperangan yang terjadi, misalkan ada perang Yarmouk. Perang Yarmouk ini adalah perang yang sangat legendaris. Perang Yarmouk ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Awal-awal oleh Khalid bin Walid, tapi kemudian diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada peristiwa dipecatnya Khalid bin Walid sebagai panglima oleh Umar bin Khattab. Ini peristiwa ini juga peristiwa yang sangat legendaris dalam sejarah kita. Khalid bin Walid itu panglima besar, di panglima kaum muslimin pada peristiwa menaklukkan Syam. Dimulai sejak eranya Abu Bakar As-Siddiq, tapi di era Umar telah diganti oleh sahabat yang lain yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Peristiwa ini sampai sekarang menjadi peristiwa yang sering jadi perdebatan. Kenapa Umar memecat Khalid bin Walid? Ada yang bilang Umar baper
Ya. Kenapa baper? Karena Khalid itu orang hebat, dielulukan sebagai pemimpin yang kuat. Dalam umat juga seorang khalifah yang hebat. Bagi orang yang menganalisa dengan kacamata sinis itu, maka umat tidak mau ada orang yang lebih hebat dari umat. Kira-kira begitu kan? Yang dari kacamata sinis ini. Tapi dari kacamata yang objektif menyebutkan bahwa pada saat itu umat mengkhawatirkan kondisi keimanan kaum muslimin. Ketika Khalid begitu hebatnya, tidak ada peperangan yang kalah kita terus Khalid berperang. Sehingga orang-orang pasukan kaum muslimin mengatakan, selama ada Khalid, maka kita tidak akan pernah kalah. Menurut Umar ini problem. Ketika orang sudah bergantung kepada orang yang lain, ini masalah. Ketika kemenangan diyakini atas hebatnya orang, padahal selama ini kemenangan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan adalah karena Allah ridha dengan kaum mukminin. Kemenangan adalah hadiah yang Allah berikan kepada hamba-Nya, ya, yang selalu ikhlas berjuang lillahi ta'ala. Maka tidak ada peperangan yang menang karena jumlah atau lagi karena hebat. Perang Badar 300 orang yang tidak siap perang menang melawan 1000 pasukan Quraisy kan yang berperang. Karena apa? Karena mereka lillahi ta'ala. Allah yang besar. Uhud walaupun awalnya hampir kalah, tapi akhirnya menang. 700 kaum muslimin menang melawan 3000. Loh, bukan 1000 ya. Awalnya berangkat dari kota Madinah 1000. Di tengah jalan 300 orang-orangnya Abdullah bin Ubay disersi, ya, 300 pasukan keluar dari barisan. Apalagi perang yang lain, banyak perang, sedikit tapi menang. Hanya satu perang yang kaum muslimin jumlahnya banyak, namanya perang Hunain yang terjadi setelah Fathu Makkah. 12.000 melawan 3.000 orang-orang Bani Hawazin, dan kaum muslimin sempat kalah. Nah, di perang Yarmuk ini sekalian, kejadiannya mirip dengan perang Mu'tah. Pada saat kaum muslimin harus menaklukkan benteng-benteng awal Syam, maka terjadilah perang Yarmuk. Kenapa disebut perang Yarmuk? Karena kejadiannya di daerah yang namanya Yarmuk di Yordan, di mana kemudian pada saat kaum muslimin tidak bisa menembus pasukan Romawi yang menguasai benteng-benteng di Yarmuk itu di Syam, maka Khalid bin Walid yang waktu itu sudah dipecat oleh Umar, tetapi tidak disampaikan langsung kepada Khalid bin Walid. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah khawatir, ya, lagi perang berkecamuk, panglimanya diganti. Ini bahaya. Ya, nanti pasukannya bisa timbul ketidakpercayaan. Nah, akhirnya baru diberitahukan setelah selesai perang Yarmuk. Dan Khalid tidak ada protes sedikit pun. Maka ini kita belajar dari para sahabat-sahabat mulia bahwa kekuasaan tidaklah menjadi hanya mereka masukkan dalam hati. Jadi Umar memecat Khalid lebih karena khawatir kaum mukminin, kaum muslimin nanti mengatakan bahwa kemenangan itu karena Khalid yang hebat. Padahal tidak. Kemenangan itu karena Allah berikan kepada kaum mukminin. Dan Khalid juga ingin mengatakan kepada kita bahwa jabatan apapun setinggi mungkin itu adalah amanah yang setiap saat yang punya amanah itu bisa mengambilnya suka-suka. Tidak dengan kita. Jadi apa? Jadi koordinator perserudaan misalkan. Begitu diganti terus sibuk. Memang saya salah apa?